Halo abangku, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Pada saat ini kisah masih berlanjut dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah berhasil membakar salah satu roh jahat yang menyerang sebelumnya. Kemudian api surgawi pun terus menyebar mengejar semua roh jahat yang berkeliaran. Lalu beberapa roh jahat berhasil melarikan diri dan kabur menuju ke formasi pilar. Dan di bawah nyala api 18 pilar yang tersembunyi di kedalaman roh jahat juga secara perlahan terungkap. Kemudian Xiaoyan pun segera menggerakkan sayap tulangnya dan bergegas mendekat. Lalu niat membunuh di mata hitam Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba melonjak, sehingga api abu-abu pun segera menebas tiang dan tiang itu segera terjatuh. Bersama dengan itu angin segera bertiup dan aura berdarah pun tiba-tiba menghilang. Kemudian aura darah yang begitu kental pada saat ini tidak bisa dilebur dalam formasi roh darah, dan tindakan Xiaoyan ini pun seketika memberikan semua orang inisiatif untuk mengambil tindakan satu demi satu. Saat ini mereka pun ikut bergegas memotong 18 pilar darah satu demi satu, dan seketika formasi darah pun segera runtuh lalu energi darah dengan cepat runtuh. Menyadari hal tersebut, leluhur dari roh hantu pada saat ini memerintahkan pilar ke-10 bergerak. Bersamaan dengan itu palu darah segera terungkap dan putaran palu darah ini segera menggantung di udara. Lalu tubuh palu panjangnya ribuan meter dengan simbol yang tidak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Begitu palu darah ini keluar, kekuatan spiritual berubah menjadi riak dan api biru keabu-abuan di langit menghilang tanpa jejak. Setelah itu pilar darah dengan cepat menghilang dalam formasi dan tempat ini kembali menjadi tanah tandus yang tidak bernyawa. Setelah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, palu darah ini pun seketika meredup dan kehilangan kilau, dan itu seolah-olah telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mempertahankan formasi roh darah. Pada saat yang bersamaan itu pun segera diam-diam runtuh menjadi abu. Meskipun formasi darah berhasil distabilkan, tetapi pada saat ini dirinya kehilangan 8 pilar darah. Di sisi lain melihat bahwa api surgawi biru keabu-abuan yang telah bergabung dengan energi misterius dari seni roh darah telah mencapai efek seperti itu, dan Xiaoyan bahkan pada saat ini benar-benar lebih percaya diri. Maka sekarang pondasi dari formasi roh darah benar-benar tidak stabil dan inilah saat yang tepat untuk menghancurkan itu dalam satu gerakan. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengibaskan pedang berat besar miliknya dan meluncurkan api surgawi satu demi satu kobaran. Kemudian api surgawi seketika melonjak menyapu ke 10 arah seperti riak. Lalu api surgawi biru abu-abu ini benar-benar menyulut roh jahat darah. Dan pada saat ini mereka benar-benar dibakar seolah-olah sampai mendidih. Lalu pada saat ini di sisi lain suara dari leluhur hantu pun menjadi sangat tajam ketika memerintahkan pilar ke-11 untuk bergerak. Dan api surgawi yang baru saja dilesatkan yang tidak terkendali ini membuat leluhur hantu benar-benar lemah hingga batasnya. Lalu akhirnya tombak darah kembali menembus udara dan angin topan segera meniupkan api ke dalam kekacauan. Tentu saja tekanan yang sangat berat memaksa tanah di mana semua orang berdiri pada saat ini tenggelam. Kemudian tubuh semua orang yang tergantung di udara pada saat ini tidak dapat berdiri dengan stabil dan mereka segera jatuh ke tanah sepenuhnya. Akhirnya tombak darah pun segera dilesatkan ke arah kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sedang dalam tekanan. Namun pada saat ini karena banyaknya pilar yang telah hancur, serangan dari tombak tersebut pun menjadi semakin lemah. Dan akhirnya dengan tinju yang dilesatkan oleh Xiaozan, tombak darah pun segera dihancurkan. Lalu warna dari susunan roh darah pada saat ini menjadi lebih gelap gulita. Sedangkan di sisi lain Xiaoyan segera menyebarkan api biru keabu-abuan yang menyala semakin menggila. Xiaoyan pada saat ini tidak memberi leluhur roh hantu waktu untuk pulih, sehingga Xiaoyan sekali lagi melesatkan pedang berat besar miliknya dan bayangan pedang berat ini berubah menjadi ribuan. Setelah itu bayangan ini pun bergabung menjadi satu seperti naga api yang melintasi formasi darah. Tentu saja serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini seketika benar-benar mengguncang formasi darah. Dan di tengah-tengah serangan yang bertubi-tubi pada saat ini formasi roh darah tidak dapat dipertahankan lagi. Kemudian 10 pilar darah yang tersisa segera muncul dan semua orang bergegas maju untuk menghancurkan pilar dengan satu gerakan.
dan dengan segera setelah pilar-pilar ini berhasil dihadapi, aura berdarah di seluruh langit pun mulai menghilang. Lalu gurun tandus kembali terungkap di hadapan semua orang dan pasukan tulang yang sangat banyak masih berdiri membabi buta di kejauhan. Sementara itu di singgasana tulang, sosok ilusi pada saat ini hampir transparan, lalu ekspresi arogan di wajahnya pada saat ini benar-benar telah digantikan oleh kebencian. Bahkan matanya yang merah menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan kejam dan tangannya menegang dan singgasana tulang sedikit bergetar, lalu tampaknya penghancuran formasi roh darah ini menyebabkan banyak kerusakan pada leluhur roh hantu. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan benar-benar tidak ingin membuang kesempatan mereka, sehingga Xiaoyan dan Le Shaolong pun segera menyerang terlebih dahulu dan api surgawi segera menyelimuti langit. Kemudian api surgawi dilesakkan oleh Xiaoyan menekan bagian atas, sementara duri ganda dari Le Shaolong mengunci bagian bawah. Saat ini kedua serangan ini pun seketika mendekati leluhur dari roh hantu, menghadapi reaksi cepat dan serangan kejam dari semua orang. Pada saat ini mata leluhur roh hantu benar-benar menjadi sipit, kemudian sosok ilusinya seketika bergetar dan dirinya segera mengangkat lengannya yang tembus pandang. Bersamaan dengan itu langit dan bumi beriak dan energinya pada saat ini dengan cepat mengembun. Pada saat ini dirinya sepertinya ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat lengannya terkulai lemah. Pada saat ini leluhur roh hantu masih belum pulih dan dirinya tidak bisa menampilkan keterampilan bertarungnya yang kuat sama sekali. Oleh karena itu leluhur dari roh hantu ini hanya bisa mengaung ke arah langit mengeluarkan nada yang sangat sedih. Bersamaan dengan itu kerangka tulang yang berada di sekitarnya mulai bangkit dan bergegas menuju kerumunan. Namun meskipun begitu pada saat ini leluhur dari roh hantu tidak dapat mengendalikan penggabungan arwah hantu dan tulang setelah formasi dipatahkan. Oleh karena itu pada saat ini pasukan tulang saja tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain serangan Xiaoyan dan Le Shaolong pada saat ini masih terus dilesatkan, dan sisanya dipimpin oleh Zenni yang segera menyerbu ke dalam kelompok rangka. Saat ini mereka pun segera membantai tentara tulang tanpa halangan. Sementara itu dalam sekejap mata Xiaoyan dan Le Shaolong pun pada saat ini sudah mendekat. Kemudian mata leluhur roh hantu yang berwarna darah pada saat ini seketika menjadi dingin dengan cepat. Kemudian kekuatan spiritual dengan cepat dipadatkan, sehingga sebuah simbol aneh segera terbentuk di udara dan energi pemecah angin yang tajam segera melonjak keluar. Bersamaan dengan itu Xiaoyan merasakan bahwa roh hantu yang ada di dalam dantiannya tiba-tiba gemetar. Xiaoyan pun segera mengingatkan Le Shaolong bahwa ini benar-benar tidak akan bagus, karena pada saat ini Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat terpancar dan tindakan yang akan segera diselesaikan oleh leluhur roh hantu. Di sisi lain pada saat ini serangan yang akan dilakukan oleh leluhur roh hantu tiba-tiba membeku, kemudian simbol yang baru saja muncul menghilang, begitu juga dengan doki yang baru saja melonjak. Pada saat ini wajah leluhur roh hantu terlihat pucat dengan ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya, lalu ketakutan yang mendalam segera melintas di pupil matanya dan dirinya tidak berani menyerang lagi. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk mencari tahu mengapa roh hantu di dalam tubuhnya bergetar, apalagi serangan keduanya pun pada saat ini sudah berada tepat di depan dari leluhur roh hantu, dan akhirnya serangan saat ini benar-benar telah mengenai leluhur roh hantu. Saat bersamaan leluhur hantu pada saat ini terbakar oleh api surgawi, kemudian roh darah jahat di permukaan leluhur hantu pada saat ini terbakar seketika. Bersamaan dengan itu mata kosong tentara tulang pada saat ini runtuh satu persatu, dan akhirnya semua orang pada saat ini menarik nafas dan terbang ke sisi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain leluhur roh hantu pada saat ini menunjuk ke arah Xiaoyan dengan gemetar, bahkan ekspresinya sangat kesal bercampur takut, tetapi dirinya masih terdiam beberapa saat. Pada saat ini dirinya benar-benar jatuh di depan mata semua orang dan dirinya benar-benar merasakan kebingungan. Pada saat ini hanya Xiaoyan yang bisa melihat situasi di depannya dan ada gelombang besar di hati Xiaoyan, apalagi mengingat serangan leluhur roh hantu yang tiba-tiba menghilang dan ketidaknormalan di wajahnya yang tiba-tiba.
lalu ditambah lagi dengan merasakan gerakan roh hantu yang berada di sekitar dantiannya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar bingung. Pada saat ini banyak spekulasi segera melonjak di dalam benak Xiao Yan, namun pada saat ini Xiao Yan masih berpikir bahwa dirinya tidak bisa membuang-buang waktu. Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Lalu leluhur roh hantu pada saat ini memiliki kekuatan puncak bintang 6. Maka begitu dirinya pulih maka tidak ada orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga akhirnya Xiao Yan memerintahkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh masing-masing. Saat ini Xiao Yan pun segera melesatkan teratai api ke arah leluhur hantu. Pada saat ini pukulan penuh dari seorang Dou di bintang 6, 5 orang Dou di bintang 5 ditambah dengan teratai api yang terkondensasi dari api surgawi. Akhirnya serangan semua orang pun segera dilesatkan menuju ke arah leluhur roh hantu. Di sisi lain melihat serangan penuh dari kelompok Xiao Yan ini, akhirnya leluhur roh hantu pun merasakan kematian yang akan segera terjadi. Kemudian leluhur roh hantu pun menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan tertawa terbahak-bahak dengan enggan. Bersamaan dengan itu tahta tulang yang sudah penuh dengan retakan sebelumnya pada saat ini benar-benar tidak dapat menahan tekanan lagi, sehingga tahta tulang itu pun segera runtuh di tengah suara ledakan, lalu fragmen tulang yang tidak terhitung jumlahnya tersebar di langit dan bumi seperti salju tebal di pertengahan musim dingin. Tentu saja serangan dari kelompok Xiao Yan ini benar-benar sudah menghantam leluhur roh hantu, sehingga ledakan yang dahsyat segera terjadi dan leluhur roh hantu yang tidak tertandingi sebelumnya benar-benar jatuh seperti ini. Saat ini semua orang pun pada saat ini memandang ke arah benturan, lalu asap perlahan menghilang tetapi roh hantu pada saat ini masih berada di sana. Kemudian tubuh rohnya yang hampir transparan pada saat ini berdiri di antara tahta tulang dan tampak bodoh. Namun pada saat ini tekanan yang tidak terlihat memancar dan semua roh jahat di dunia menunjukkan ketakutan yang ekstrim. Kemudian Le Shaolong pun segera membuka mulutnya karena terkejut ketika melihat roh hantu yang baru keluar. Le Shaolong bertanya, mungkinkah ini tubuh aslinya dan apakah sebenarnya ini? Di sebelah Le Shaolong pada saat ini Xiao Yan merasa sangat gembira karena Xiao Yan langsung mengenali sosok tersebut. Karena sosok itu adalah roh hantu sama dengan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa itu benar-benar roh hantu, dan ternyata ilusi ini tidak hanya memiliki api surgawi dan segel roh, akan tetapi juga ada roh hantu. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat terkejut dengan apa yang ada di tempat ini. Apalagi ketika Xiao Yan sampai pada tempat ilusi ini, niat awal Xiao Yan adalah untuk mengumpulkan lumut segel roh. Namun tanpa diduga pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar mendapatkan hadiah yang banyak. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan ini seruan Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Zhan Lao pada saat ini benar-benar terkejut dan berkata bahwa itu sebenarnya roh hantu. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa tempat ini juga menyimpan roh hantu yang sangat langka di dunia dan itu sudah lama tidak terdengar. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan benar-benar bisa mendapatkan 3 hal aneh sekaligus. Jadi bagaimana mungkin Xiao Yan bisa memiliki keberuntungan yang sangat tidak wajar seperti ini? Pada saat ini Zhan Lao benar-benar terkejut dan butuh waktu yang cukup lama untuk membuatnya segera pulih. Pada saat pulih Zhan Lao pun seperti teringat sesuatu dan mengingatkan kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata sebelum Xiao Yan menyerap roh hantu Xiao Yan harus memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada teman-temannya. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun pada saat ini langsung terkejut. Memang sebagai ras manusia Xiao Yan pada saat ini bisa menyerap roh hantu, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bagaimana cara Xiao Yan menjelaskannya. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan wajahnya pada saat ini benar-benar dipenuhi kebingungan. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan pada saat ini Zhan Lao juga seperti kembali teringat sesuatu. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan akan menerobos. Jika Xiao Yan hendak menerobos di masa depan maka Xiao Yan akan memiliki 3 garis keturunan, sehingga dengan begitu di masa depan Xiao Yan akan dapat menemukan cara untuk menjelaskan hal-hal sepele seperti ini.
Mendengar Zhan Lao yang mengatakan bahwa ini masalah sepele pada saat ini Xiao Yan benar-benar terdiam. Xiao Yan berpikir apakah masalah sepele ketika memiliki api surgawi dan roh hantu pada saat yang bersamaan. Belum lagi Xiao Yan memiliki darah ras manusia dan darah ras iblis. Selain itu pada saat ini semua orang tahu bahwa Xiao Yan ras manusia. Namun Xiao Yan dapat melahap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi apakah semua masalah yang belum pernah terjadi di benua Dodi ini bisa dianggap sepele? Dan jika berita ini menyebar keluar maka Xiao Yan percaya bahwa itu akan segera menimbulkan sensasi terbesar di benua Dodi. Bahkan mungkin Xiao Yan akan ditangkap oleh para ahli untuk dibedah dan dilihat kekuatannya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar hanya bisa mengerutkan keningnya dan terdiam. Lalu bersamaan dengan itu Xiao Yan menoleh ke arah rekan-rekan satu timnya. Tentu saja rekan satu tim Xiao Yan pada saat ini bisa dipercaya dengan hidup dan mati. Selain itu pada saat ini semuanya telah menganggap masing-masing sebagai saudara sehidup semati. Sehingga Xiao Yan pun segera terpikir apa yang harus dikhawatirkan ketika Xiao Yan menjelaskan hal ini. Dengan kebersamaan mereka yang telah melewati hidup dan mati tentu saja anggota tim Xiao Yan pasti akan mengerti apa yang Xiao Yan jelaskan. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir pada saat ini sepertinya Xiao Yan tidak perlu lagi menyembunyikan hal-hal ini. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan segera melangkah maju dengan ringan. Pada saat ini semua orang mengelilingi roh hantu di hadapan mereka dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Sementara itu pada saat ini Zhen Ni menoleh dan menatap ke arah Xiao Yan dengan prihatin. Dengan kecerdasan Zhen Ni dirinya secara alami dapat melihat keterkejutan dan kekhawatiran di wajah Xiao Yan. Meskipun dirinya tidak tahu alasannya namun intuisinya sebagai wanita mengatakan kepadanya bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki beberapa kekhawatiran. Sementara itu pada saat ini akhirnya Xiao Yan segera sampai di kerumunan. Xiao Yan menjernihkan pemikirannya yang masih agak bingung sebelum akhirnya berhenti dan menenangkan diri. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini adalah roh hantu. Setelah selesai mengucapkan perkataan ini Xiao Yan tanpa sadar menatap ke arah rekan-rekannya. Sementara itu mengetahui bahwa benda ini adalah salah satu dari hal aneh. Maka seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar tercengang pada saat yang bersamaan, dan seketika tatapan semua orang pun berapi-api dan mereka segera menoleh kembali ke arah roh hantu. Kemudian Feng Feng segera membuka mulutnya dan bertanya apakah ini benar-benar roh hantu? Bukankah jika seseorang memakannya maka itu akan sangat meningkatkan kekuatannya? Namun sangat disayangkan dirinya bukanlah seorang dari klan iblis. Oleh karena itu kali ini akan lebih baik jika memberikan hal ini kepada Ziying dan Nan Erming. Setelah berbicara Fang Fang pun menoleh ke arah Ziying dan Nan Erming dan tidak bisa merahasiakan kecemburuan di matanya. Tidak lama setelah itu Xiao Zhan pun segera berjalan dan menepuk bahu Nan Erming. Dirinya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar cemburu kepada mereka. Meskipun Xiao Zhan berkata seperti ini namun masih ada senyum hangat di wajahnya. Di sisi lain Le Shaolong pun tersenyum wajahnya dan berkata kepada keduanya bahwa mereka harus memutuskan sendiri siapa yang akan melahapnya. Mendengar perkataan tersebut Nan Erming pun segera berbalik dan menatap ke arah Ziying dan ada keikhlasan di matanya. Dirinya segera berkata kepada Ziying untuk mendekat dan melahap roh hantu. Apalagi roh hantu ini terlalu langka dan Ziying lebih cocok untuk melahap hal ini daripada dirinya. Mendengar hal ini Ziying pun seketika tertegun sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Ziying pun segera berkata kepada Nan Erming bahwa melahap hantu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tetapi juga meningkatkan kekuatan spiritual. Pada saat ini Nan Erming membutuhkan kekuatan spiritual melebihi Ziying dan itu lebih cocok untuk Nan Erming. Menanggapi perkataan tersebut Nan Erming masih bersikeras pada saat ini, kemudian dirinya menjelaskan bahwa Ziying pada saat ini masih perlu meningkatkan kekuatan spiritual untuk pembunuhan dan serangan diam. Lalu di sisi lain melihat kedua orang ini berdebat Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung, akhirnya mau tidak mau Xiao Yan pun menyela, namun ketika semua orang menoleh Xiao Yan bingung harus berkata apa lagi.
Akhirnya di bawah tatapan semua orang pada saat ini Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Tentu saja kata-kata Xiao Yan ketika menyela sebelumnya telah menjadi keterkejutan untuk semua orang, apalagi sangat jarang bagi mereka melihat Xiao Yan yang sangat berhati-hati. Lalu mata semua orang tertuju kepada Xiao Yan menunggu Xiao Yan untuk lanjut menjelaskan. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata dengan lembut bahwa Xiao Yan sebenarnya bisa melahap roh hantu. Xiao Yan telah dimurnikan dengan darah ras iblis, oleh karena itu Xiao Yan memiliki darah ras manusia dan ras iblis. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini seketika suasana hening. Tentu saja keheningan ini benar-benar mematikan, bahkan membuat kodok yang hendak batuk tiba-tiba berhenti. Saat ini semua orang termasuk Zenny benar-benar sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut mereka, bahkan mata mereka membeku pada saat mereka menatap kosong ke arah Xiao Yan dengan ekspresi tidak percaya. Lalu banyak pertanyaan yang dipenuhi ketidakpercayaan segera terlontar di antara mereka. Mereka bertanya-tanya apakah yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Apakah Xiao Yan baru saja berkata bahwa Xiao Yan memiliki darah ras manusia dan ras iblis? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi dan sejak kapan benua Dodi menghadirkan seseorang yang memiliki dua ras berbeda? Apakah mereka benar-benar tidak salah mendengar? Pada saat ini meskipun ada terlalu banyak hal yang mengejutkan mengenai Xiao Yan, akan tetapi kali ini benar-benar terlalu sulit untuk dipercaya. Dan bukankah dengan begitu berarti bahwa Xiao Yan ini benar-benar monster? Apalagi Xiao Yan tidak hanya bisa melahap api surgawi, akan tetapi juga inti monster dan roh hantu. Tentu saja semua orang benar-benar tercengang ketika memikirkan hal ini. Dan dengan begitu bukankah berarti kecepatan dari promosi Xiao Yan benar-benar akan melonjak? Lalu untuk sesaat semua orang pada saat ini benar-benar membeku di tempat. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan tidak menjelaskan mengapa Xiao Yan mendapatkan warisan dari darah iblis, karena tanpa seizin dari Zhan Lao, maka pada saat ini Xiao Yan tidak berencana untuk menyebutkan mengenai pagoda dan Zhan Lao. Selain itu pada saat ini reaksi dari semua orang juga telah melebihi harapan Xiao Yan, melihat semua orang yang menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan kosong. Akhirnya Xiao Yan pun hanya bisa terus berbicara. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini sedikit kaku ketika Xiao Yan mulai lanjut menjelaskan. Xiao Yan menjelaskan terlebih lagi pelatihan yang Xiao Yan latih sangat membutuhkan roh hantu. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar membutuhkan banyak di antara mereka. Akhirnya perkataan Xiao Yan ini pun segera membuat semua orang segera terbangun dari keterkejutan masing-masing. Mereka pun pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka tidak ada hal yang perlu untuk dibicarakan lagi, karena itu dibutuhkan oleh metode kultivasi dari Tuan Muda, maka Tuan Muda harus menjadi orang yang memakan roh hantu ini. Selain itu Tuan Muda Xiao Yan adalah pimpinan mereka dan selama seperti apa yang dirinya sebutkan maka itu akan terjadi. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan harus menelan roh hantu ini dengan cepat, karena kekuatan spiritualnya adalah kartu truf terbesar mereka. Tentu saja ketulusan dari kelompok Xiao Yan pada saat ini menimbulkan perasaan di hati Xiao Yan, karena apa yang ditampilkan oleh rekan-rekannya ini membuat nafas Xiao Yan bertambah cepat dan matanya sedikit basah. Karena akan munafik untuk mengatakan hal lain pada saat ini, oleh karena itu Xiao Yan pun mengangguk. Lalu akhirnya di tengah-tengah suasana yang seperti ini Zi Ying pun segera memecah kebuntuan. Zi Ying segera berkata mengingat semua aspek yang dimiliki dari kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, maka pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan adalah idola bagi Zi Ying. Mendengar hal itu Xiao Zhan dan Le Shaolong pada saat ini menghela nafas dan segera pulih. Akhirnya mereka pun segera mendekat ke arah Xiao Yan dan mulai menepuk bahu Xiao Yan. Mereka pun mulai berbincang-bincang santai untuk mencarikan suasana sebelumnya. Sementara itu Zenny memandang ke arah Xiao Yan dengan wajah bahagia dan diam-diam tersenyum puas. Feng Feng juga pada saat ini melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di bahu Xiao Yan. Melihat hal tersebut Nan Erming pun segera maju dengan senyum hangat dan mulai membuka mulutnya.
Nan Erming segera berkata agar Tuan Muda Xiaoyan mengingat pada saat itu ketika mereka sangat menentang Presiden Zhen Bufan yang meminta mereka untuk mengikuti Tuan Muda Xiaoyan. Pada saat ini dirinya mengetahui alasannya karena Tuan Muda Xiaoyan benar-benar baik dan juga kuat. Mendengar hal tersebut Zhen Ni pun tersenyum manis dan mengangguk. Zhen Ni pun segera berkata bahwa dirinya ingin tahu efek apa yang akan dimiliki oleh Tuan Muda Xiaoyan setelah menyerap roh hantu ini. Dirinya pada saat ini benar-benar menantikan ketika saat itu tiba. Mendengar hal tersebut Zi Ying pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Tuan Muda Xiaoyan bertindak cepat dan menyerap roh hantu tersebut. Apakah Tuan Muda Xiaoyan tidak dapat melihat bahwa semua orang pada saat ini benar-benar tidak sabar untuk mengetahuinya? Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan tawa, apalagi merasakan mata semua orang yang penuh dengan semangat. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengangguk dan berencana untuk melahap roh hantu ini di tempat. Akhirnya dengan lambaian lengan baju Xiaoyan pun segera menyapu puing-puing tulang di semua tempat. Lalu Xiaoyan membersihkan tempat hingga bersih sebelum akhirnya duduk bersila. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar bersemangat untuk melahap roh hantu ini dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya apakah Zhan Lao mengetahui berapa banyak peringkat dari roh hantu ini. Suara Zhan Lao pun tiba-tiba terdengar ketika dirinya mulai menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa hanya ada satu yang bisa memerintahkan roh-roh jahat di dunia ini, dan sosok tersebut adalah leluhur dari roh-roh jahat peringkat ke-17. Mendengar perkataan peringkat ke-17 pada saat ini Xiaoyan berkata bahwa itu tidak buruk, meskipun tidak sebagus roh hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua tetapi masih berada di peringkat 20 roh hantu teratas. Dan akhirnya Xiaoyan pun berkonsentrasi dan bermeditasi dan pikiran Xiaoyan segera bergerak. Kemudian api surgawi pun segera melindungi tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera menelan roh hantu dan arus dingin segera mengalir dari mulutnya ke organ dalam. Lalu dalam sekejap pada saat ini hawa dingin menembus ke tulang dan Xiaoyan benar-benar tidak tahan. Kemudian api surgawi pun segera berubah sedikit dan hawa dingin itu pun perlahan menghilang. Lalu api surgawi biru abu-abuan yang dibentuk oleh perpaduan tiga jenis api surgawi ini masih memiliki penindasan mutlak pada leluhur roh hantu. Selain itu karena Xiaoyan telah menyerap roh hantu yang lebih tinggi tingkatannya, maka apakah pada saat ini Xiaoyan hendak menundukkan atau melahap maka tidak akan ada kesulitan sama sekali. Namun pada saat ini roh hantu memiliki banyak roh pembenci dan Xiaoyan tidak bisa gegabah. Sehingga Babang Tamfan Xiaoyan pun segera menahan pikirannya dan mengarahkan api surgawi untuk melindungi meridiannya. Pada saat ini melahap roh hantu tersebut benar-benar tidak menjadi permasalahan untuk Xiaoyan. Bahkan pada saat ini rasa sakit yang diderita oleh Xiaoyan tidak ada setengahnya jika dibandingkan sebelumnya. Sehingga proses menelan roh hantu ini pun berlangsung dengan lancar dan seluruh tubuh Xiaoyan diselimuti embun beku. Lalu hawa dingin yang menyebar membuat ruang yang awalnya panas ini tampaknya telah memasuki musim dingin yang parah. Sedangkan di sisi lain pada saat ini hal ini adalah pertama kalinya kelompok Xiaoyan melihat Xiaoyan menyerap tiga keajaiban dengan mata mereka sendiri. Melihat adegan di hadapan mereka semua orang berpikir bahwa itu benar-benar sangat menyegarkan. Pada saat ini mereka membentuk lingkaran di sekitar Xiaoyan dan mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dari roh hantu begitu kuat. Lalu rasa dingin pada saat ini menusuk kulit semua orang seperti jarum. Merasakan hal ini semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan perasaan cemas. Tidak lama berselang setelah beberapa saat terlihat kepingan salju yang melayang di langit. Lalu kepingan salju ini menjadi semakin banyak dan ruang tiba-tiba menjadi putih. Pada saat ini Xiaoyan tetap tidak bergerak dan tertutup seperti patung es. Xiao Zhan yang selalu ceria dan ngebanyol pun pada saat ini memiliki ekspresi serius ketika melihat Xiaoyan di hadapannya. Dengan nada tidak berdaya dirinya pun segera bertanya, apakah Tuan Muda Xiaoyan dalam bahaya? Mendengar perkataan tersebut Nan Erming pun segera berkata mengapa Xiao Zhan bertanya kepadanya. Jika begitu permasalahannya maka dirinya harus bertanya kepada siapa untuk hal ini. Semua orang pun pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Sementara itu pada saat ini Zenny berangsur-angsur menegang dan mulai membuka mulutnya. Zenny berkata bahwa pada saat ini tidak ada bahaya bagi hidup Xiaoyan. Tentu dirinya bisa merasakan ikatan darah dengan Xiaoyan, tetapi dirinya tidak tahu apalagi selanjutnya. Mendengar perkataan Zenny, Le Shaolong yang ahli dalam hal penilaian pun segera membuka mulutnya. Le Shaolong berkata jika diperhatikan baik-baik dari ekspresi Tuan Muda Xiaoyan seharusnya tidak ada yang salah. Akhirnya pada saat ini semua orang pun hanya bisa menghela nafas dan berharap Xiaoyan akan baik-baik saja. Lalu waktu pun berlalu hari demi hari dan pikiran semua orang perlahan terbenam dalam kultivasi. Akhirnya di suatu malam setelah waktu yang tidak terhitung jumlahnya permukaan es yang telah diam untuk waktu yang lama tiba-tiba mengeluarkan suara. Bersamaan dengan itu retakan yang tidak terhitung jumlahnya pun perlahan menyebar. Lalu sosok itu segera membumbung ke langit dengan aura puncak yang meledak keluar dan suara seperti guntur yang terendam. Semua orang seketika menyadari bahwa Xiaoyan yang telah melahap roh hantu pada saat ini akhirnya keluar. Semua orang pada saat ini memandang Xiaoyan dari bawah dan mereka sedikit mati rasa terhadap kecepatan promosi sesat dari Xiaoyan ini. Mereka berpikir seharusnya selain dipromosikan pasti ada keuntungan lainnya. Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut dan menunggu penjelasan dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mendarat, Xiaoyan pun turun dan melihat ke arah kerumunan yang menantikan kejutan baru yang akan terlontar dari mulut Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan pun sedikit terdiam melihat tatapan semua orang yang penuh harapan. Akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan memberikan semua orang kejutan baru. Ketika Xiaoyan mulai membuka mulutnya, Xiaoyan berkata bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini juga telah menembus. Sekarang seharusnya kekuatan spiritual Xiaoyan berada di puncak keadaan pada saat yang sama Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritualnya seperti gelombang pasang, dan dalam sekejap mata Xiaoyan segera mencakup rentang yang sangat jauh. Pada saat ini, setelah kekuatan spiritual Xiaoyan meningkat, maka persepsi spiritualnya juga seketika menjadi lebih jelas, dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat sekelilingnya dalam yang sangat jauh. Namun pada saat ini Xiaoyan masih belum mengetahui berapa jauh jangkauan dari kekuatan spiritual Xiaoyan ini. Namun pada saat ini Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat luar biasa yang membuat Xiaoyan benar-benar sangat bersyukur. Karena dengan hal ini berarti keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan juga akan jauh lebih kuat. Lalu keterampilan alkemis Xiaoyan juga akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi setelah hari ini. Sementara itu pada saat ini semua orang benar-benar tercengang diliputi dengan kegembiraan, apalagi baru saja Xiaoyan dipromosikan ke puncak bintang 3 Dodi. Namun pada saat ini Xiaoyan kekuatan spiritualnya telah melonjak. Semua orang tahu bahwa promosi kekuatan spiritual jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan promosi kekuatan Doqi. Selain itu semakin jauh peningkatannya hal itu benar-benar jauh semakin sulit. Dan hal ini dapat terlihat dari langkahnya jumlah alkemis senior di benua Dou di sepanjang zaman. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang dicampur kagum dan bertanya-tanya, apakah Tuan Muda Xiaoyan ini masih manusia? Karena baik peningkatan promosi dari kekuatan spiritual maupun kekuatan Doqi, sebenarnya Tuan Muda dapat dikatakan sebagai monster sang pemburu janda tato ubur-ubur salto. Lalu akhirnya semua orang pada saat ini segera pulih dari keterkejutan mereka dan mengucapkan selamat kepada Babang Tamfan sang cucu Monton yakni Xiaoyan.